Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang biodiversitas dan dinamika serta penyebaran populasi. Nah, perkenalkan, nama lengkap saya Risa Madina Meta dengan NIM 2015010. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Materi yang pertama itu kita masuk dalam mengkategorikan pola-pola migrasi. Nah, kita harus tahu dulu apa itu migrasi. Nah, migrasi ini merupakan perpindahan makhluk hidup dari suatu tempat menuju ke tempat lainnya. Pada umumnya, migrasi ada yang bersifat sementara, adapun yang bersifat selamanya. Hewan melakukan migrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepadatan populasi dan faktor kondisi fisik lingkungan seperti adanya perubahan suhu dan persediaan sumber makanan. Adapun pola-pola migrasi, yaitu yang pertama itu 1. Migrasi harian. Nah, migrasi harian ini merupakan migrasi yang dilakukan dalam waktu 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali lagi. Contohnya kita bisa lihat pada plankton. Nah, plankton ini bergerak ke permukaan air pada siang hari dan turun ke tempat yang lebih dalam pada malam hari. Pada saat di permukaan, plankton dapat menyerap sinar matahari sebanyak-banyaknya untuk fotosintesis, dan di tempat yang dalam dapat menyerap unsur-unsur mineral. Nah, contoh yang kedua itu kelelawar. Nah, kelelawar meninggalkan sarang untuk mencari makan pada malam hari dan kembali pada pagi hari. Yang ketiga itu ketam. Ketam pantai ini bergerak sesuai dengan gerakan air laut pada waktu pasang naik dan pasang surut air laut. Baik, yang kedua itu migrasi musiman atau migrasi anual. Nah, migrasi ini merupakan waktu yang diperlukan hewan untuk pergi dan kembali atau untuk menetap sementara kurang lebih 1 musim, sehingga dalam tahun yang sama hewan berada di 2 tempat yang berbeda. Berdasarkan lokasinya, migrasi musiman dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama migrasi altitudinal. Nah, migrasi altitudinal ini merupakan migrasi perpindahan antara 2 lokasi yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup berbeda. Misalnya perpindahan ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua itu migrasi altitudinal. Migrasi altitudinal ini merupakan hewan berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan melintasi garis lintah bumi di mana ketinggian lokasi asal dan lokasi tujuan tidak menjadi faktor utama. Nah, yang ketiga itu migrasi lokal. Nah, migrasi lokal ini merupakan migrasi tidak melibatkan perubahan ketinggian tempat dan tidak sampai melintasi garis lintang. Jarak yang ditempuh sangat terbatas. Baik, materi yang berikut itu akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, perkenalkan, nama saya Alda Mariana Lete, NIM 201500027. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menganalisis dinamika populasi dan kaitannya dengan faktor abiotik. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah individu di dalam sebuah populasi dari waktu ke waktu. Bukan hanya pengurangan makhluk hidup yang terancam punah, tetapi ada juga populasi yang berlebihan dalam suatu ekosistem. Ada beberapa penyebab dinamika pada hewan antara lain. Yang pertama adalah interaksi predasi. Interaksi predasi ini adalah interaksi yang terjadi pada hewan predator atau pemangsa dengan prey atau hewan yang dimangsa. Adanya interaksi ini menunjukkan bahwa hewan pemangsa berada di atas hewan yang dimangsa dalam suatu rantai makanan yang terjadi pada satu ekosistem. Pemangsa atau predator adalah hewan yang akan memangsa buruannya
untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup pemangsa sangat bergantung dengan kehadiran mangsanya atau buruannya. Mangsa atau prey adalah hewan yang dimangsa oleh pemangsa. Mangsa juga dapat diartikan sebagai sumber bahan makanan untuk hewan pemangsa. Yang kedua adalah interaksi kompetisi. Jika interaksi predaksi berkaitan dengan pemangsa dan mangsa, maka lain hal dengan interaksi kompetensi. Interaksi kompetisi adalah interaksi yang terjadi pada hewan dengan spesies yang sama atau dengan spesies yang berada untuk merebutkan sesuatu, seperti pasangan atau kekasih, wilayah, kepemimpinan, dan sebagainya. Pada interaksi ini, hewan akan saling beradu kekuatan atau satu sama lain, sehingga munculnya pemenang. Interaksi kompetisi ini dapat dikatakan sebagai sebuah ajang untuk menunjukkan atau memelihara kekuatan dan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan suatu hal diperebutkan. Jika yang kalah akan mengalami luka dan kematian, maka pemenang dari pertarungan ini akan disegani oleh para hewan, baik dari spesies yang sama ataupun berbeda. Interaksi kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi kompetisi intraspesifik dan interaksi kompetensi intraspesifik. Kompetensi intraspesifik adalah kompetensi yang terjadi pada individu-individu dengan spesies yang sama. Sedangkan kompetensi interspesifik adalah kompetensi yang terjadi pada individu-individu dengan spesies yang berbeda. Yang ketiga adalah bencana alam. Di bumi pasti terjadi yang namanya bencana alam. Terjadi bencana alam tidak bisa diprediksi, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banjir. Semua bencana ini akan mengaruhi dinamika populasi pada hewan. Hal ini disebabkan karena habitat hewan yang terkena dampak bencana alam akan mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan seperti semula. Yang berikut adalah aktivitas manusia. Rusaknya habitat hewan bukan hanya disebabkan karena bencana alam, tetapi bisa juga disebabkan karena aktivitas manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman yang semakin berkembang malah membuat suatu habitat hewan menjadi rusak. Rusaknya habitat ini bisa membuat hewan mencari makan hingga lingkungan manusia. Manusia yang merasa terganggu akan kedatangan hewan-hewan yang dapat merugikan dirinya, maka berusaha untuk mengusir hewan-hewan itu. Rusaknya habitat yang disebabkan karena aktivitas manusia adalah banyak sekali terjadi. Contohnya bisa kita lihat pada pencemaran air karena banyaknya sampah plastik atau non-plastik. Sampah-sampah itu ada yang masih mengapung di permukaan air laut dan ada juga yang tenggelam ke bawah laut. Bukan hanya habitat laut saja yang rusak karena tenggelam ke bawah laut, bukan hanya karena habitat laut saja yang rusak karena ulah manusia. Tetapi kebakaran hutan bisa dikatakan sebagai rusaknya habitat hewan yang disebabkan karena manusia juga. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Husnet Ek dengan NIM 20150001. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang ekosistem, habitat, dan komponen habitat. Ekosistem merupakan suatu kesatuan lingkungan hidup dan makhluk hidup yang saling memberikan pengaruh. Sedangkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, ekosistem adalah
tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Yang berikut habitat. Habitat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat hidup organisme tertentu atau tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau lingkungan kehidupan asli. Berdasarkan KBBI, maka dinamika populasi hewan akan selalu berkaitan dengan habitat dari hewan itu sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, maka hewan harus mampu beradaptasi dengan habitat atau lingkungannya, baik itu cuaca, kelembapan, hingga iklim. Jika tidak mampu beradaptasi dengan habitatnya, maka spesies hewan tersebut akan mengalami kematian. Nah, habitat bukan hanya sebagai tempat untuk bertahan hidup, tetapi habitat juga merupakan tempat untuk para hewan berkembang biak. Nah, hewan yang berkembang biak maka akan menghasilkan keturunan yang baik juga, sehingga populasi dari spesies hewan tersebut terjaga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunsriana Herepa dengan NIM 20150042. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang komponen habitat. Komponen-komponen habitat terbagi menjadi 4, yaitu ruang, makanan, air, dan tempat berlindung. Yang pertama, ruang. Suatu habitat yang ditinggali oleh makhluk hidup harus memiliki ruang agar setiap makhluk hidup yang tinggal dapat berkembang biak dan mencari makanan dengan baik. Jika habitat tidak memiliki ruang, maka hewan-hewan yang hidup di habitat tersebut akan kesulitan untuk berkembang biak dan mencari makan. Hal ini bisa menyebabkan populasi spesies hewan mengalami pengurangan yang cukup cepat. Setiap hewan membutuhkan ruang yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan setiap spesies. Misalnya saja, ruang yang dibutuhkan oleh seekor semut berbeda dengan ruang yang dibutuhkan oleh seekor singa. Semut yang hanya membutuhkan beberapa sentimeter saja untuk menciptakan ruang. Ruang yang dibuat oleh semut berfungsi untuk menyimpan makanan, sehingga para semut dapat bertahan hidup. Sedangkan singa membutuhkan ruang yang lebih luas agar dapat memangsa mangsanya dengan mudah. Selain itu, singa juga membutuhkan ruang yang cukup luas untuk mencari dan mendapatkan sang betina. Yang kedua itu makanan. Setiap hewan tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya makanan. Dengan adanya makanan, maka energi yang dimiliki oleh hewan terkumpul kembali sehingga terhindar dari kematian. Ketersediaan makanan pada suatu habitat harus dipastikan cukup. Jika tidak cukup, tidak menutup kemungkinan sesama spesies akan saling memangsa. Akan tetapi ketersediaan makanan yang terlalu banyak juga tidak bagi suatu habitat, sehingga bisa menyebabkan rusaknya suatu ekosistem. Misalnya, tumbuhan alga yang terlalu banyak akan menyebabkan kandungan nitrogen di dalam air melebihi batasnya, sehingga oksigen yang diserap oleh alga menjadi berlebihan. Hal seperti ini bisa mengurangi oksigen di dalam air, sehingga makhluk air lainnya terganggu. Yang ketiga yaitu air. Semua makhluk hidup pasti memerlukan air, tidak terkecuali hewan. Dengan adanya air, maka hewan tidak akan mengalami yang namanya dehidrasi. Dehidrasi ini bisa menyebabkan kematian pada hewan. Setiap makhluk hidup membutuhkan air dalam jumlah yang berbeda. Selain itu, kandungan air dalam suatu habitat juga berbeda-beda. Contohnya, kebutuhan air makhluk hidup yang hidup di perairan berbeda dengan kebutuhan air makhluk hidup yang hidup di daratan.
yang keempat itu tempat berlindung. Habitat harus bisa dijadikan sebagai tempat berlindung bagi hewan. Dalam hal ini, tempat berlindung yang dimaksud adalah terlindung dari hewan pemangsa dan tempat berlindung dari cuaca. Tempat berlindung ini biasanya berupa pohon-pohon yang besar dan rerumputan. Selain itu, ada sebagian hewan yang berlindung di bawah tanah. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.